Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat semua berkat perlindungan penyertaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Walaupun di rumah kami masing-masing, walaupun kami terpisah dengan jarak, kami tidak bisa bergabung bersama-sama untuk beribadah dalam gedung gereja. Namun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat menjamah setiap kami Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang melawat menjamah setiap kami Bapa. Kami siap menerima jamahan-Mu, menerima lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus buat setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau Allah yang terindah, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku,
katakan kau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku. Sekali lagi katakan, engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan namamu. Glory, 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 haleluya. Kau yang terindah, kau yang termulia. Kami meninggikan namamu Yesus. Glory, glory, glory. Mari angkat suaramu, sembah Dia dengan segenap hati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami meninggikan namamu, sebab kau yang layak dipuji dan disembah. Gunung batu, kota bentengku. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 glory. Kami meninggikan namamu, sebab kau yang layak, kau yang layak, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan senap hati kami, dengan senap jiwa kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan namamu Yesus. Glory, 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 glory. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib Tuhan. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan senap hati nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau ajaib. Apa yang telah Engkau perbuat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar, biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu.
Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang sekali pada kesempatan ini kita beribadah bersama-sama. Dan dalam kesempatan ini kita belajar bersama tentang respon. Tindakan saat ketakutan. Minggu lalu kita membahas tentang ketakutan dan kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Bagaimana dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan ketika dia sedang menghadapi ketakutan. Nah, bicara tentang ketakutan, maka yang terpenting adalah respon kita. Bukan masalah tetapi respon, bukan fakta tetapi respon. Ada banyak orang menghadapi perlakuan yang buruk, tekanan yang berat, tetapi mereka berhasil. Karena apa? Karena respon mereka terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, berkenaan dengan ketakutan, ada berbagai respon manusia, respon orang terhadap ketakutan. Ada yang takut tapi cuek. Takut terhadap corona tetapi mereka cuek. Ya tetap tidak mau pakai masker, tetap tidak mau cuci tangan, tetap ngumpul-ngumpul. Mereka takut tapi cuek. Ada lagi orang yang takut dan kemudian sembunyi. Mereka sembunyi, tidak mau berbuat apa-apa, tidak berani ketemu siapa, dan tidak melakukan apa-apa. Mereka sembunyi dari realita yang sedang terjadi. Atau menghindar. Orang yang takut tetapi menghindari ketakutan, apa yang ditakutkan. Atau ekstrem yang lain yaitu malah mereka bertindak frontal terhadap apa yang mereka takutkan. Mereka lawan, mereka tidak peduli, mereka terjang terus dan akhirnya banyak orang yang kemudian menyesal. Nah, di Alkitab ada beberapa contoh orang yang mereka takut tetapi respon mereka frontal terhadap ketakutan itu. Ya, tokoh yang pertama yaitu Firaun. Firaun yang tidak lagi kenal Yusuf. Jadi ini Firaun setelah keturunan-keturunan dari zaman Yusuf. Ya, kita baca di dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Firaun ketika melihat bangsa Israel kemudian menjadi sangat banyak jumlahnya, Firaun kemudian menjadi takut. Dia menggunakan istilah bijaksana di sini. Tetapi sebetulnya di balik kata bijaksana itu apa? Justru tindakan yang sangat sadis dari seorang Firaun. Jadi kadang-kadang justru orang-orang yang sadis-sadis begini sering menggunakan istilah kebijaksanaan. Ini Firaun nih menggunakan kata bijaksana, tetapi setelah itu apa yang dilakukan? Dia memerintahkan anak buahnya supaya menekan bangsa Israel dengan kerja rodi yang sangat berat. Dan apa yang terjadi dalam diri bangsa Israel ketika mereka ditekan, tetapi mereka justru bertumbuh sangat pesat,
bertumbuh sangat besar. Sehingga akhirnya Firaun bertindak yang lebih sadis lagi. Yaitu bayi-bayi laki-laki di orang-orang Ibrani harus dibuang ke sungai Nil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Firaun dia mengalami ketakutan. Tetapi respon dari ketakutan itu justru sangat sadis, sangat jahat. Ya. Yang kedua adalah Raja Saul. Raja Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 dikatakan demikian. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, setelah Saul tidak bisa menunggu Samuel, tidak sabar, dia takut terhadap tekanan rakyat, maka dia melanggar firman Tuhan. Dia melakukan korban sendiri dan akhirnya dia melanggar firman Tuhan, dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Kenapa dia melanggar firman Tuhan? Kenapa dia tidak sabar menunggu kedatangan Samuel untuk menyampaikan korban kepada Tuhan? Karena dia takut kepada rakyat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, rasa tidak aman di dalam hati Saul membuat Saul bertindak yang salah. Melanggar firman Tuhan. Takut kepada rakyat. Bapak Ibu Saudara, jabatan yang tidak ditopang kapasitas diri sebagai pemimpin. Itulah Saul. Akibatnya dia menjadi pemimpin yang tidak aman. Menjadi pemimpin yang selalu takut kepada rakyat. Dan akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang fatal. Yang ketiga adalah Imam Kayafas. Peristiwanya terjadi setelah Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Lazarus, saudara Maria dan Marta, meninggal, sudah dikubur. Tetapi Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Dan kemudian mujizat itu terdengar di seantero negeri. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadilah pembicaraan di antara pemimpin-pemimpin agama. Apa yang harus kita lakukan? Karena orang ini, yaitu Yesus yang dimaksud, telah melakukan mujizat yang besar. Nah, pada waktu mereka sedang diskusi, pada waktu mereka sedang rapat, kemudian Imam Kayafas berkata, Yohanes 11 ayat 46 sampai 50. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemimpin-pemimpin agama ini aneh. Mereka merasa tidak aman justru terhadap orang yang sangat baik. Yesus yang menolong banyak orang, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang menghiburkan. Justru kepada orang yang baik demikian, para pemimpin merasa tidak aman. Dan akhirnya
mereka rapat, mereka bersepakat untuk mengambil tindakan. Yaitu apa? Lebih baik satu orang ini mati daripada seluruh bangsa ini binasa. Mereka telah menilai yang salah. Karena apa? Karena rasa takut mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa akibat dari rasa takut itu? Keputusan yang diambil oleh rasa takut itu bagaimana? Baik oleh Firaun, baik oleh Raja Saul, baik oleh Kayafas dan banyak orang yang lain. Ketika mereka mengambil keputusan berdasarkan rasa takut. Nah, akhirnya mereka merasakan penyesalan yang hebat karena keputusannya yang didasarkan atas rasa takut. Banyak orang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika takut mereka cuek, mereka pura-pura tidak takut, mereka menghindar, mereka lari. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Kita tahu, kita yakin, kita percaya. Bagi kita orang yang percaya, rasa takut membawa kita datang kepada Tuhan. Amin. Rasa takut membawa kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan saat kita tidak berdaya? Kita datang kepada Tuhan. Coba bayangkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang bangga dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, kepandaiannya sendiri. Pada saat mereka takut. Bagi kita, ketika kita takut, kita tahu ada pribadi yang jauh lebih besar daripada kita. Ada pribadi yang sangat berkuasa namun mengasihi kita. Ada pribadi yang telah terbukti sepanjang hidup kita bahwa dia setia. Pada waktu kita takut, kita datang kepadanya, sumber pengharapan kita. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan, mereka takut karena apa? Karena dia merasa tidak mampu, karena dia merasa terancam. Sehingga akibatnya sangat menderita orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita, orang yang percaya, rasa takut membawa kita percaya kepada Tuhan. Allah sanggup memberi kepada kita hikmat, pengetahuan. Allah bisa memberikan kepada kita kesanggupan, jalan keluar atas masalah kita. Karena itu kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, pemazmur katakan di dalam Mazmur 138 ayat 3 demikian, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama dari rumah kita, tetapi kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari aku berseru, engkau pun apa? Menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Waduh, ayat ini saya senang sekali. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada waktu kita takut, kita datang kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dia menambahkan kekuatan ke dalam jiwa kita. Dan ketika kita disegarkan, jiwa kita dikuatkan, diteguhkan, maka bisa jadi masalahnya masih tetap sama. Bisa jadi kondisinya tidak berubah, tapi ada yang berubah. Yaitu apa? Jiwa kita. Karena apa? Karena ketika kita berseru, Tuhan menjawab kita. Dan Tuhan menambahkan kekuatan ke dalam jiwa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan suka mengucapkan kata-kata pesimis kepada orang lain. Jangan suka mengatakan kata-kata negatif, pesimis kepada orang lain. Banyak orang yang saya amati demikian. Ketika mereka berkata kata-kata yang pesimis,
mengkritik pemerintah, mengkritik ini, mengkritik itu, dan pesimis yang ditebarkan, maka apa yang terjadi? Orang itu seringkali merasa orang yang pintar. Karena apa? Karena mengetahui kelemahan. Dengan mengetahui kelemahan dia berpikir dia lebih pintar dari orang-orang lain yang tidak mengatakan itu. Yang tidak mengatakan dia pikir dia tidak tahu. Padahal ada kemungkinan yang lain. Apa yaitu? Orang yang tidak mengatakan itu karena mereka lebih percaya, memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Sama seperti kita. Kita lebih memilih datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, menguatkan jiwa kita. Dan akhirnya muncul iman dalam hati kita. Muncul harapan yang kuat di dalam hati kita. Masalahnya sama, tetapi Tuhan kuatkan kita. Tuhan teguhkan kita. Tuhan membangun jiwa kita untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi jangan biasakan begitu. Jangan biasakan menebar aura negatif kepada sekitar kita. Menebar pesimisme kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Tetapi tebarkanlah harapan. Tebarkanlah janji Tuhan yang membangkitkan iman di dalam hati kita untuk kita menghadapi permasalahan kita. Kita bisa melakukan itu, menciptakan suasana berpengharapan, sukacita, antusiasme. Itu lebih produktif, itu lebih memberi dorongan dan encouragement kepada anak kita, kepada istri, suami kita, bahkan kepada rekan-rekan kita, kepada tim kerja kita, kepada tim pelayanan kita, dan sebagainya. Bukankah kita adalah bangsa yang diberkati Tuhan? Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, resesi tahun 1998, saya sering baca bagaimana orang meramalkan Indonesia akan menjadi the failing state. Failing state itu adalah negara yang sedang menuju kepada kegagalan. Tetapi kita tahu Tuhan mengasihi bangsa kita. Amin. Tuhan menjadi pengharapan dan sumber pertolongan bagi bangsa kita. Dan itu sudah terbukti. Bangsa kita bangkit. Dan sekarang kalau kita lihat bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Terjadi kemajuan di mana-mana. Karena ada Tuhan yang melampaui segala kekuatan kita. Yang melampaui dari jalan pikiran dan kemampuan analisa kita. Dia, Yesus Kristus, Dia harapan kita. Amin. Dialah penolong, Dia gembala kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia membawa kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Ketakutan membawa kita apa? Datang kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketakutan kita kuasai dengan takut yang lebih besar. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Nah, ketakutan dikuasai dengan ketakutan yang lebih besar lagi, yaitu takut akan Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu justru akan membuat kita bisa menang melawan ketakutan-ketakutan atas problema hidup kita. Ketakutan dikuasai oleh ketakutan yang paling besar, yaitu takut akan Tuhan. Seekor kuda, kalau tukang kuda mau mengganti tapal kuda di kakinya, maka ada kesulitan. Karena apa? Kalau mau mencabut itu kakinya sakit. Wah, bisa-bisa ditak kakinya ke belakang kena begitu ya. Tapi tukang kuda punya cara supaya kuda itu tidak kesakitan kakinya. Bagaimana caranya? Dia membuat kesakitan baru yang lebih besar, yaitu di mulutnya. Mulutnya kuda ini dipelontir, dipuntir begitu, maka kuda itu akan sakit sekali. Tapi justru karena dia konsentrasi kepada sakit yang di bibir,
Maka ketika kakinya ini diuprek-uprek sama tukang kuda, dia tidak menganggap ini lagi. Karena apa? Ada sakit yang lebih besar, yaitu sakit yang di bibir ini. Nah demikian, ketakutan yang kecil kita kuasai dengan ketakutan yang lebih besar, yaitu takut akan Allah. Ketika kita takut akan Allah, maka yang takut-takut yang lain yang kecil-kecil akan dikuasai oleh takut kita kepada Allah. Apakah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah Amsal 8 ayat 13 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan hadir di mana saja. Pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia tidak takut kepada resiko ketahuan oleh orang banyak. Dia tidak takut kalau nanti dia ketahuan oleh bosnya. Dia tidak takut kalau istri Potifar nanti akan membocorkan rahasia itu. Dia tidak takut itu. Tapi dia berkata kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan dosa di hadapan Allah yang besar. Takut akan Tuhan. Ketakutan yang kecil kita kuasai dengan takut akan Tuhan. Dan pemazmur mengajarkan kepada kita dalam Mazmur 86 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk apa? Takut akan namamu. Saya ulang lagi, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bulatkan hati kita untuk takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Mari kita berkomitmen, mari kita berketetapan hati, membulatkan hati kita untuk takut akan Tuhan. Kita lebih takut kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada problem-problem di dalam hidup kita. Takut akan Tuhan menguasai hati kita sehingga itu mengalahkan ketakutan kita yang lain. Dan kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan berjanji. Ada ganjaran bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Hikmat hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pandai, tapi orang berhikmat hanya untuk orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang punya pengalaman, banyak orang punya pengetahuan, tetapi hikmat hanya bagi orang yang takut akan Tuhan. Justru permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Betapa pentingnya. Startnya, mulainya sebuah hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ada banyak orang pandai, tetapi pengetahuannya justru untuk kejahatan. Kepandaiannya untuk menipu. Kepandaiannya dipakai untuk menggunakan teknologi untuk maksud yang salah dan sebagainya. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, hikmat Allah diberikan kepadanya. Karena itu orang-orang yang takut akan Tuhan,
dalam kondisi pandemi seperti ini, hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikirannya. Akan ada jalan baru, kreativitas baru bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan dituntun oleh hikmat untuk memutuskan segala sesuatu, untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang takut. Takut akan masa depannya, takut akan kesehatannya, takut akan kondisi bisnisnya, keuangannya, takut akan macam-macam. Orang merasa tidak berdaya dan akhirnya dikuasai oleh ketakutan. Sehingga keputusan-keputusannya menjadi keputusan-keputusan yang tidak sehat, yang tidak baik. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketakutan membawa kita apa? Datang kepada Tuhan. Pada waktu kita berseru, Dia menjawab. Dan setiap hari Ia menguatkan jiwa kita. Dan yang kedua, takut akan Tuhan membawa kita kepada ketakutan yang lebih besar. Yaitu apa? Ketakutan membawa kita orang percaya kepada ketakutan yang lebih besar. Yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Mari kita bulatkan tekad kita. Oleh pertolongan Tuhan kita akan terus hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu yang membuat kita berhikmat. Kita berhikmat untuk memikirkan segala sesuatu. Berhikmat itu lebih daripada pengalaman. Karena apa? Karena dasar dari hikmat adalah Allah sendiri. Pikiran Tuhan sendiri yang sempurna. Pikiran Tuhan sendiri yang akan menuntun kita di jalan kemenangannya. Ketakutan membawa kita datang kepada Tuhan. Ketakutan kita kuasai dengan takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ketakutan kami Engkau tahu. Ketakutan kami Engkau melihatnya. Engkau izinkan itu Tuhan. Supaya pada waktu kami takut, kami datang kepadamu. Kami percaya kepadamu. Pada waktu kami takut, justru kami membulatkan hati kami. Untuk takut akan Tuhan. Terpuji namamu. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, Kau menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami semua oleh anugerah-Mu dan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu kasih yang terindah. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang tahu segala pergumulan kita. Dia Allah yang setia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita siapkan roti dan anggur kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya, mari dengan segenap hati nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Inilah tubuh Kristus. Dia yang rela dianiaya, dicambuk dan dihina. Dia rela menanggung derita yang harusnya ditimpakan atas kita. Tetapi dia tanggung semuanya, supaya semua orang yang percaya kepadanya, dia dibebaskan dari ketakutan. Ketakutan akan hukuman akibat dosa. Karena Roma katakan, tidak ada lagi hukuman bagi setiap orang yang percaya kepada dirinya. Roh yang di dalam kita membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Karena itu dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarlah firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Inilah cawan yang dimeteraikan oleh darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa.
Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan kita dari segala sakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau pembela kami. Oh, kepada siapa kami harus takut? Engkau Allah yang setia, yang menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, hamba doa tuh anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin ada di antaranya yang sedang mengalami ketakutan. Anak-anak muda yang takut akan masa depannya. Orang tua yang takut akan kondisi keluarganya. Pengusaha-pengusaha yang takut akan kondisi bisnisnya. Dan para pekerja, para profesional yang takut atas pekerjaannya. Kami doa Tuhan, biarlah kondisi ini membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami datang kepadamu dan semakin takut akan Tuhan. Itu memenuhi hati dan roh kami, jiwa kami. Terima kasih, kami percaya Engkau tidak pernah lalai atas janji-Mu. Engkau Allah yang Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dan kami percaya sekarang ini Engkau juga sedang bekerja. Menyiapkan jalan-jalan baru bagi setiap kami. Menyiapkan pertolongan-pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami akan melihat betapa Allah kami, Allah yang setia, yang perbuatannya ajaib dan dahsyat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Karena itu jemaat, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang menjadi sumber pengharapan kita. Terimalah kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus anak tunggal. Anaknya yang tunggal yang telah mati di kayu salib menjadi tebusan sempurna bagi kita semua. Dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan jalan-jalan kreatif bagi kita, supaya kita berkemenangan di dalam hidup kita. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.